Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari mau membahas buku matematika kelas 7 semester 2 ya. Ini babnya bab 8 yaitu segitiga dan segi 4. Nah, ayo kita berlatih 8.5 di halaman 254 sampai selesai ya. Yuk, soal nomor 1. Dapatkah kalian menggambar segitiga ABC dengan sisi AB sama dengan 10 cm, panjang sisi BC 5 cm dan AC 4 cm? Mengapa? Oke. Di sini Kak Sari jelaskan dulu ya. Untuk membentuk sebuah segitiga ada dua syarat ya. Syarat terbentuknya sebuah segitiga itu ada dua. Yang pertama, total ketiga sudutnya harus 180 derajat. Nah, dan syarat yang kedua, jumlah dua sisi pendek kalau dibandingkan dengan sisi terpanjangnya, jumlah dua sisi pendeknya ini harus lebih besar atau harus lebih panjang ya daripada satu buah sisi terpanjangnya. Maksudnya gimana? Coba kita lihat. Di sini kan panjang sisinya ada 10, 5 dan 4. Yang terpendek berarti 5 dan 4 ya. Yang terpanjangnya 10. Nah, agar terbentuk sebuah segitiga, ngeceknya gini. 5 ditambah 4, Kak ditulis di sini ya. 5 ditambah 4 kalau dibandingkan dengan 10 gini. Nah, gimana? 5 tambah 4 kan 9. 9 kalau dibandingkan dengan 10 itu kan 9 kurang dari 10 ya. Berarti ini tidak bisa terbentuk menjadi sebuah segitiga. Gitu. Nah, seandainya angkanya tadi diganti, ini 10-nya tetap, di sini 5, kemudian AC-nya 6, itu akan menjadi sebuah segitiga. Nah, kenapa? Karena 5 ditambah 6 kalau dibandingkan dengan 10, nih 11 dengan 10, 11 lebih besar daripada 10. Ini bisa terbentuk sebuah segitiga. Nah, untuk pembuktiannya di sini Kak Sari sudah buat sebuah segitiganya ya dengan ukuran panjang sisinya 5, sisi satu lagi 6 dan sisi terpanjangnya 10. Ini Kak Sari liatin melalui penggarisnya. Di sini sisi terpanjangnya kalau kalian perhatikan nih ya 10 cm. Nah, mulainya dari 0 nih. Mulainya dari 0 ya. Kayak Pertamina ya, dari 0 ya Kak gitu. Mulainya dari 0, berakhirnya di 10. Oke. Kemudian sisi yang satunya lagi, kalau kalian lihat ini dari 0 berakhirnya di 6 ya. Sisi satunya lagi dari 0 berakhirnya di 5. Nah, ini ya dari 0 sampai 5. Makanya dia bisa terbentuk sebuah segitiga. Ini kalau Kak Sari kasih 10 cm, 6 cm, 5 cm. Ini terbentuk. Tetapi kalau enggak bukan 10, di sininya 10, di sininya 5, tapi ini hanya 4, ya enggak akan terbentuk. Nanti kalau 4 itu gini nih. Ya, agak ribet dikit biarin biar kalian paham. Nih, kalau misalnya di sini kita buat 4 tadi seperti contohnya ya. Di sini 4 kan berakhirnya di sini ya, 0 sampai 4 ya. Nah, terus sisi satunya kan berarti dari sini harus sampai sini dong. Ya nggak mungkin 5 juga. Tuh. Berapa tuh? 6,5. Nah, gitu loh. Paham nggak? Jadi intinya agar terbentuk sebuah segitiga itu jumlah sisi terpendek itu harus melebihi satu buah sisi terpanjangnya. Kalau di sini 5 ditambah 6 kan 11. 11 itu sudah melebihi 10. Jadi ini bisa. Tetapi karena di pertanyaannya adalah 10 dan 5 dan 4 ya tidak bisa gitu. Alasannya kenapa? Kan di sini mengapa? Karena jumlah dua sisi pendeknya itu kurang dari sisi terpanjangnya. Itu alasannya ya. Gitu. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Yuk lanjut nomor 2-nya. Diketahui segitiga ABC dengan sudut C 90 derajat, berarti siku-siku. Panjang sisi miring AB 10, BCA dan AC sepanjang B. Yang ditanya tentukan nilai A plus B terbesar. Oke, kita gambar dulu aja. Oke, nomor 2 gambarnya seperti ini ya. Ini segitiga siku-siku, siku-sikunya di C. Kemudian di sini sudut A, di sini sudut B ya. Jadi segitiganya A, B, C, siku-siku di C. Kemudian tadi panjang AB adalah 10 cm. Nah, dan panjang BC adalah A, panjang AC adalah B gitu. Yang ditanya adalah
A plus B paling besar. Nilai A plus B paling besar berapa? Oke, karena di sini segitiganya siku-siku, berlaku rumus Pitagoras ya. Pitagoras itu berbunyi begini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A itu yang mana? A itu panjangnya BC ini. Ya, di sini A kecil. Kemudian B itu adalah panjangnya AC, ini B kecil. Nah, C itu adalah panjangnya AB ini. Ya, nilai C-nya adalah 10. Kita masukkan, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 10 kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan berapa? 100. Berarti sekarang kita cari kombinasi angka yang kalau dikuadratkan terus dijumlah hasilnya adalah 100. Kalau kalian perhatikan, ini adalah ukuran sebenarnya. Tadi Kak Sari sudah membuat gambar sesuai dengan ukurannya. Di sini perhatikan ya, panjang AB tuh, bener ya, dari 0 sampai 10. Benar-benar 10 cm. Ternyata agar AB terbentuk 10 cm, panjang AC-nya adalah jeng berapa? Nih, ya. Dari 0 sampai ini 8. Oke, berarti kita catat panjang B-nya adalah 8 cm. Kemudian panjang A-nya berapa? Kita cek di penggaris. Kak Sari sih udah tahu, pura-pura aja nggak tahu ya. Ini dari 0 sampai ke berapa ini? 6 ya. 6 cm. Ini 0 sampai 6 cm. Berarti panjangnya A sama dengan 6 cm. Kita cek, kita masukkan di sini ya. A-nya 6. Berarti 6 kuadrat ditambah B-nya 8. 8 kuadrat sama dengan 100. Bener nggak ya? 6 kuadrat 36. 36 ditambah 8 kuadrat 64. Benarkah 100? 36 tambah 64? Betul, 100. 100 sama dengan 100. Berarti tepat. Sehingga nilai A-nya adalah 6, nilai B-nya adalah 8. Maka nilai A plus B yang terbesar adalah 6 ditambah 8 sama dengan 14 cm. Kenapa ini dikatakan terbesar? Karena kalau nilai A-nya lebih dari 6, katakanlah nilai A-nya 7 begitu ya. Kemudian nilai B-nya adalah tetap 8 katakan. Nah, kalau di sini 7 berarti ketambahan 1 cm di atas ya, dan di sini 8, maka ketika A dihubungkan dengan B itu jadinya bukan 10 cm. Gitu. Jadi maksimal harus 14 cm nih kalau dua-duanya dijumlah. Paham ya? Nah, kalian boleh coba-coba. Kemudian gimana kalau misalnya ini dibalik, A-nya yang 8 cm, B-nya yang 6 cm? Boleh. Sama aja. Nanti hasilnya tetap ketemu panjang AB-nya 10 cm juga gitu ya. Pokoknya kombinasinya setelah dijumlah harus 14. Gimana kalau di sini 7, di sini 7? Nah, gimana ya? Kalian coba. Tapi itu nanti hasilnya tidak tepat. Karena apa? Karena tidak memenuhi teorema Pitagoras yang berbunyi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini nanti lebih dipelajari secara mendalam di kelas 8 semester 2. Yang penting kalian tahu dulu aja dasar-dasarnya ya. Oke, ini dia jawaban nomor 2. A plus B sama dengan 14 cm. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Oke, soalnya di halaman 255 ya. Ini dia yang harus diperhatikan. Ada 3 gambar I, II, dan III. Yang ditanya A. Hitunglah besar sudut yang belum diketahui. Yuk langsung aja. Di sini ada sudutnya siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat ya. Kemudian salah satu sudutnya lagi 30 derajat. Nah, berarti sudut yang ditanyakan adalah sudut yang ini. Ya, oke. Syarat satu buah segitiga itu jumlah sudutnya atau total sudutnya harus berapa? Total sudutnya haruslah 180 derajat. Oke, di sini sudah ada 90. Berarti kedua sudut yang lain totalnya harus 90 juga gitu kan. 90 ditambah 90 kan 180. Nah, ini sudah ada 30. Berarti sini berapa dong biar jadi 90? Ya, 60 derajat. Kita cek ya. 60 tambah 30, 90. 90 tambah 90, pas 180. Sudah terjawab. Sekarang yang gambar kedua, II.
Ini siku-siku juga, berarti 90 derajat. Di sini 45. Nah, di sini berapa dong? Biar jadi totalnya 180. Karena ini udah ada 90, berarti kedua sudut yang lain totalnya harus 90 ya. Sudah ada 45, berarti di sini juga 45. Cek, cek. 45 tambah 45, 90. 90 tambah 90, 180. Tuh. Gambar yang ketiga, siku-siku lagi, berarti ini juga 90. Nah, di sini 35, maka sudut yang lain adalah 55. Kok tahu dari mana, Kak? Dari 90 dikurangi 35, yaitu 55. Cek, 35 tambah 55, 90. 90 tambah 90, 180. Gitu, ya. Oke, ini dia sudah terjawab semua untuk yang poin A. Sekarang yang B. Berbentuk segitiga apakah pada gambar di atas? Ya, semuanya segitiga siku-siku, karena ada salah satu sudut yang siku-siku atau sebesar 90 derajat. Berarti segitiga siku-siku. Ketiga-tiganya ya. Kemudian berapakah jumlah dua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 ya. Berarti sudut lancipnya yang ini dengan ini. Kalau dijumlah gimana? 30 tambah 60 berapa? 90. Yang ini 45 tambah 45 juga 90. Ini 35 tambah 55 juga 90. Berarti kita jawab, berapakah jumlah dua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Jumlahnya adalah 90 derajat. Gitu ya. Yang D, bagaimanakah hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Hubungan mereka baik-baik saja gitu ya. Jangan dijawab gitu, nanti guru kalian marah. Oke, serius. Bagaimanakah hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Jadi gini cara jawabnya. Hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas adalah gitu ya. Kak Sari ininya nggak ditulis ulang, nggak apa-apa ya, kalian boleh nulis ulang. Hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas adalah jika dijumlahkan total sudutnya sebesar berapa ayo? 90 derajat. Jadi hubungannya kayak gitu. Untuk semua segitiga siku-siku ya, kedua sudut lancip itu kalau dijumlahkan total sudutnya pasti 90 derajat. Gitu. Sudah terbukti ini tadi. Oke? Oke, dicatat. Ayo sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, carilah nilai A, B, dan C pada tiap-tiap segitiga berikut. Ada 3 buah segitiga, yang ini A-nya yang diminta, di sini B-nya, di sini C-nya. Oke, yuk kita kerjakan. Nah, sebelumnya Kak Sari mau mengingatkan lagi bahwa total sudut dalam sebuah segitiga itu harus 180 derajat. Jadi ini nanti 2A ditambah 3A ditambah 35 itu sama dengan 180. Yang gambar kedua, 2B ditambah 2B ditambah 2B nanti juga harus 180. Jadi nanti nilai B-nya ketemu. Nah, untuk gambar ketiga ini C tambah 3C tambah C lagi harus juga 180. Gitu ya. Yuk gini dia cara menghitungnya. Yang gambar 1 dulu. Ini nomor 4. Yang gambar I ya. 2A tambah 3A tambah 35. Tulis 2A tambah 3A ditambah 35 derajat itu harus sama dengan 180 derajat. 2A tambah 3A berapa A? 5A. 5A ditambah 35 sama dengan 180. Nah, di sini 5A-nya tetap, 180-nya juga tetap, yang dipindah adalah 35. 35-nya kalau pindah ke kanan menjadi apa? Tadi tandanya kan positif, pindah ke sebelah kanan menjadi kebalikannya positif, yaitu negatif. Gini. Berarti 5A sama dengan 180 dikurangi 35 itu 145. Sehingga nilai A-nya saja adalah 145 diapakan dengan 5? Dibagi.
ya. Jadi nilai A-nya sama dengan 14 dibagi 5 itu 2, kan 10 ya. Berarti sisa 4, 45 bagi 5 itu 9. Nah, berarti A-nya adalah 29. Nah, sehingga nanti kalau pertanyaan lanjutannya begini. Berapakah besar sudut 2A? Berarti ya 2 dikali 29 gitu. Berapakah besar sudut 3A ini? Ya 3 dikali 29. Karena nilai A-nya adalah 29. Nah, nanti kalau kalian total pasti ketemu 180 gitu. Ya, lanjut ke gambar yang kedua. Di sini 2B tambah 2B tambah 2B. Berapa B? 6B. Tulis ya. Untuk gambar yang II 2B tambah 2B tambah 2B juga harus 180 derajat. Nih 2B tambah 2B tambah 2B adalah 6B. Ini seperti 2 becak ditambah 2 becak ditambah 2 becak. Ada berapa becaknya? Ada 6 becak, kan? Ada 6 becaknya gitu loh. 180. Berarti kalau B saja ya 180 diapakan dengan 6? Dibagi 6. Boleh nulis bagi biasa. Nah, sama dengan berapa? 180 dibagi 6 adalah 30. Jadi nilai B-nya adalah 30. Sehingga kalau ditanya, kalau gitu 2B berapa? Ya 2 dikali 30 ya, 60. Ini juga 60, ini juga 60. 60 tambah 60 tambah 60 pas 180. Oke. Sekarang yang gambar ketiga. Ya, gambar ketiganya. Ini berarti C tambah 3C tambah C. Tulis C tambah 3C tambah C juga harus 180 derajat ya. Sekarang C tambah 3C tambah C. Nah, ini kalau nggak ada angka di depan huruf, berarti ini sebenarnya ada angka 1. Gitu ya. Berarti 1C tambah 3C tambah 1C. Berapa C? 5C. Nah, 5C sama dengan 180. Berarti C-nya saja adalah 180 bagi 5. Berapa 180 bagi 5? 36. Jadi nilai C-nya adalah 36. Sehingga kalau gitu, kalau dimasukkan di sini, C yang ini nilainya adalah 36 derajat. Kalau ini berarti 3 kali 36. Yang di sini juga 36 saja. Tapi kita tidak diminta menghitung tiap-tiap sudutnya ya. Kita hanya disuruh menentukan nilai C. Nilai C sama dengan 36. Oke, tadi nilai B adalah 30 gitu. Tadi yang A, nilai A adalah 29 gitu ya. Dah gitu aja, udah bener. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Diketahui segitiga dengan besar sudut-sudutnya adalah 50 derajat, 60 derajat, dan 70 derajat. Yang A, sebutkan jenis segitiga tersebut. Mengapa? Kemudian yang B, dapatkah kalian menggolongkan segitiga tersebut dengan melihat panjang sisi-sisinya? Jelaskan. Oke, kita jawab. Oke, untuk menjawab soal nomor 5 itu Kak Sari mau kasih dulu informasi ya buat kalian ya di sini. For your information sih. Jenis segitiga. Nah, jenis-jenis segitiga itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan sudut-sudutnya, nanti ada 3 buah segitiga apa aja, kemudian berdasarkan panjang sisi-sisinya. Oke, kita bahas dulu yang berdasarkan sudut-sudutnya. Bahas sebentar ya, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan sabar, biar ilmu kalian lengkap, jadi paham gitu sampai nanti kelas 8, kelas 9 juga ya. Oke, berdasarkan sudut-sudutnya ada 3 macam, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, segitiga siku-siku syaratnya jika salah satu sudutnya 90 derajat. Contohnya ini. Di sini ini ada tanda siku-siku ini 90 derajat. Kita perhatikan sudut yang lain juga pasti sudutnya lancip ya. Nah, sudut terbesarnya adalah 90 derajat. Pokoknya kalau ada tanda siku-siku, berarti ini segitiganya segitiga siku-siku. Nah, kemudian segitiga lancip. Syaratnya jika ketiga sudutnya kurang dari 90. Contohnya di sini. Ini sudutnya 50, 60, 70. Oh, berarti ini pasti segitiga lancip. Atau contoh lain, 60, 60, 60. Ini kan kurang dari 90 semua ya. Ini juga segitiga
lancip gitu. Satu lagi segitiga tumpul. Syaratnya jika salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat itu kan memang sudut tumpul ya. Contohnya ini. Di sini sudutnya besar nih 120 derajat, sisanya ini 20 dan 30. Asal ada sudut yang lebih besar dari 90 derajat, berarti segitiga ini dinamakan segitiga tumpul. Contoh yang lain, di sini sudutnya 130, sudut yang lain 25 dan 25. Gitu. Ini juga segitiga tumpul karena ada salah satu sudut yang lebih dari 90 derajat gitu ya. Sekarang jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Juga dibedakan menjadi 3 yang yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, segitiga sama sisi syaratnya jika ketiga sisinya sama panjang. Jadi kalau di sini gambarnya kayak gini ya, ada tanda sama panjangnya ini. Kalau di sini 2 cm, berarti ini juga 2 cm. Sini juga 2 cm. Berarti ini segitiga sama sisi. Nah, kemudian sama kaki. Jika ada 2 sisi yang sama panjang, contohnya ini. Nih, ini kakinya atau sisi sebelah kanan ini sama panjangnya dengan sebelah kiri, sama-sama 5 cm. Kalau yang bawah boleh berbeda, 6 cm. Jadi karena ada 2 sisi yang sama panjang, ini segitiga sama kaki. Yang contoh begini, ini juga segitiga sama kaki karena 2 sisinya ini sama panjang. Nah, di situ ada tanda siku-siku Kak Sari. Nah, karena ini kita sedang membahas berdasarkan panjang sisinya, berarti ini kita sebut saja segitiga sama kaki. Tetapi nanti untuk selanjutnya, ini boleh disebut segitiga siku-siku sama kaki. Itu lebih tepat ya, lebih benar. Gitu, paham ya? Lanjut, yang ketiga adalah segitiga sembarang. Bukan sembarangan ya, tapi segitiga sembarang. Nah, syaratnya jika ketiga sisinya tidak sama panjang, semua panjang sisinya berbeda, 5 cm, 6 cm, dan 10 cm, atau angka-angka yang lain. Bahkan jika segitiganya seperti ini, oke, di sini 3 cm, di sini 4 cm, di sini 5 cm. Nah, ini kalian nanti familiar, di sini pasti siku-siku. Ini adalah segitiga siku-siku kalau dilihat berdasarkan besar sudutnya. Tetapi kalau dilihat berdasarkan panjang sisi-sisinya, ini juga masuknya segitiga sembarang. Maksudnya gimana? Jadi ini bukan segitiga sama sisi maupun segitiga sama kaki. Jadi segitiga sembarang. Tetapi untuk selanjutnya kalau ada angka 3 dan 4 dan 5, ini pasti langsung disebut sebagai segitiga siku-siku. Jadi sebenarnya kedua-duanya ini boleh saling melengkapi, boleh saling disebutkan. Intinya kalian paham aja dulu yang dimaksud segitiga sama sisi itu yang mana. Jadi ketika sisinya sama. Segitiga siku-siku itu gimana sih? Kalau ada salah satu sudut yang besarnya 90 derajat dan sebagainya. Dihafalkan ya, 6 macam ini. Oke, yuk sekarang kita mau jawab soal nomor 5. Diketahui segitiga tadi ya, besar sudut-sudutnya 50, 60, 70. Nah, ini kurang dari 90 semua kan? Sebutkan jenis segitiga tersebut mengapa. Ayo, segitiga apa ini? Udah ada tadi di informasi kita. Kalau ketiga sudutnya kurang dari 90, nih, contohnya 50, 60, 70, itu adalah sudut adalah segitiga lancip ya. Kita jawab berarti untuk nomor 5A. Sebutkan jenis segitiga tersebut. Segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Alasannya, kan dia tanya mengapa ya? Karena ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat gitu. Ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Gini. Nah, sekarang yang B. Dapatkah kalian menggolongkan segitiga tersebut dengan melihat panjang sisi-sisinya? Dapat dong. Kita jawab ya. Yang B. Ya, dapat. Terus tanyaannya, jelaskan. Siap. Jadi kalau mau menjelaskan, kita tulis ulang yang penjelasan tadi, yang berdasarkan panjang sisi-sisinya. Tulis aja ini, segitiga
segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya ada 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Segitiga sama sisi jika ketiga sisinya sama, segitiga sama kaki jika ada 2 sisi yang sama panjang, dan segitiga sembarang jika ketiga sisinya tidak sama panjang. Jawabnya lengkap seperti itu ya. Oke, di sini tidak Kak Sari salin ulang ya. Kalian bisa pause dulu terus catat di sini sebagai alasannya untuk jawaban 5B. Oke, deal ya. Deal. Lanjut, kita kerjakan soal nomor 6. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan besar salah satu sudutnya 18 derajat. Segitiga apakah ABC itu? Jelaskan. Oke. Nah, di sini kan yang diketahui hanya salah satu sudutnya 18 derajat. Nanti akan ada 3 segitiga yang berhasil Kak Sari temukan ya. Dan memang jawabannya hanya ada 3. Yang pertama begini, karena dia melihatnya dari sisi derajatnya, tadi ada 3, masih ingat nggak? Dari soal nomor 5 tadi ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, untuk gambar yang pertama, 18-nya Kak Sari taruh di sini. Kemudian sudut yang lain besarnya adalah 81 dan 81. Ini Kak Sari bikin sama ya, sehingga di sini panjangnya pasti sama sisinya. Oke, yang kita bahas dari segi derajatnya. Karena di sini 18, 81, dan 81 itu tidak ada yang melebihi 90 atau kurang dari 90, maka ini adalah segitiga lancip. Oke, coba dicek ya, 81 ditambah 81 ditambah 18 itu harus 180 derajat ya. Sebenarnya kalian bebas sih mau menjawab yang mana dulu, tapi Kak Sari mau jawabnya kayak gini dulu ya. Yang pertama segitiga lancip. Yang kedua yang berhasil Kak Sari temukan adalah segitiga, nih lihat ada tanda siku-sikunya. Berarti ini nanti apa? Segitiga siku-siku. Perhatikan 18 derajatnya tentu saja di sini, kemudian di sini 90. Nah, sisanya adalah 72 derajat. Ini kalau dijumlah 72 tambah 18 itu 90, 90 tambah 90 juga 180. Karena ada salah satu sisinya yang siku-siku, maka dia merupakan segitiga siku-siku. Yang terakhir ini 18-nya di sini, kemudian sudut yang lainnya nih 100, di sini 62. Nah, ini segitiga apa? Ada yang tahu? Ini adalah segitiga tumpul. Kenapa? Karena ada salah satu sudutnya yang lebih dari 90 derajat. Jadi, jawabannya kita lihat ya. Segitiga apakah segitiga ABC itu? Jelaskan. Segitiga ABC itu bisa merupakan segitiga lancip, segitiga siku-siku, maupun segitiga tumpul. Karena yang diketahui hanya salah satu sudutnya saja ya, yaitu 18 derajat. Gitu. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan jelas. Nah, untuk adik-adik kelas 7 yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari ya, boleh ketik nama, spasi kelas, kirim ke 081456109870. Nah, di sana mau tanya-tanya tentang teknisnya, gabung di grup, gimana caranya, kemudian berbayar apa enggak. Kalau berbayar nanti hak-hak apa aja yang bisa kalian dapatkan, boleh ya, langsung japri di Kak Sari. Oke. Tapi kalau untuk tanya jawab soal nanti harus di grup. Gitu. Itu aja syaratnya Kak Sari. Berbayar nggak Kak Sari? Kasih bocoran sekarang dong. Oke. Untuk kalian yang mendengarkan atau menyimak video ini di tahun ajaran 2021-2022 ini masih free ya. Gabung sekarang sekarang ini bulan apa? Maret 2022 free. Tetapi kalau udah masuk tahun ajaran baru yaitu 2022-2023 mulai bulan Juli nanti ya, itu berbayarnya adalah 10.000 per bulan. Nah, gimana ketentuannya, hak-haknya apa aja kalau membayar 10.000 per bulan ini? Boleh ya, langsung tanya ke nomor WA-nya Kak Sari ini. Oke, Kak Sari tunggu. Sip. Lanjut, kita kerjakan dulu soal nomor 7. Urutkan besar sudut dalam segitiga jika diberikan panjang sisi-sisinya seperti berikut. A. AB panjangnya 8 cm, BC panjangnya 5 cm, dan AC panjangnya 7 cm. Yang B,
DE 15 cm, EF 18 cm, DF 5 cm. Dan yang C, XY-nya 2 cm, YZ-nya 4 cm, XZ-nya 3 cm. Kak Sari kasih tahu cara menggambar segitiganya ya. Oke, cara gambarnya gini. Kak Sari gambar segitiga sembarang untuk 7A. Kenapa Kak Sari tahu ini adalah segitiga sembarang? Karena pertama, sisi-sisinya itu tidak ada yang sama panjang. Yang kedua, kalau dicek ini juga bukan angka-angka atau panjang sisi yang memenuhi teorema Pitagoras ya. Sekali lagi, Pitagoras nanti lebih dipelajari secara mendalam di kelas 8 semester 2. Oke, pokoknya ini adalah segitiga sembarang. Kita letakkan dulu aja panjang sisi-sisinya. Sini Kak Sari udah gambar sembarang ya. Ini yang paling pendek, kemudian ini agak panjang. Nah, yang di sini paling panjang. Kita masukkan yang pantas. Yang paling pendek 5 cm, tulis. Yang agak panjangnya adalah 7, ini agak panjang ya, 7 cm, dan yang paling panjangnya 8 cm. Nah, sekarang kita kasih nama-namanya. AB 8. Kalau di sini A, di sini B, berarti AB 8. Nah, kemudian BC 5. Berarti sini B, sini C 5. Lalu AC 7. Sini tadi A ya, ini C. Berarti betul. Ini A, sini B, sini C. Gitu. Oke. Nah, kita cek AB 8, BC 5, AC 7. Lalu sekarang cara menentukan besar sudutnya. Yang ditanyakan besar sudutnya ya. Perhatikan, caranya gini. Di depan BC ya, ini adalah sudut A. Karena BC ini angkanya paling kecil, maka sudut A juga paling kecil. Gitu. Paham? Sekarang coba yang kedua. Di depan AC ini adalah sudut B. Nah, karena AC ini 7 tadi kan terpanjang kedua ya, atau agak panjang kita tadi. Berarti ini juga agak besar B. Nah, yang paling besar mana Kak Sari? Ini, di depan garis atau sisi AB. Di depan sisi AB ini adalah sudut C. Karena AB ini terpanjang, berarti C juga yang paling besar sudutnya. Gitu. Jadi kalau kita tuliskan sudut A, ini ya, sudut A kurang dari sudut B. Nah, dan sudut B itu kurang dari sudut C. Gini cara jawabnya. Artinya gimana? Sudut A yang paling kecil diikuti sudut B agak besar dan sudut C yang paling besar. Gitu ya. Atau kalau mau dijawab terbalik juga boleh gini. Mulai dari yang terbesar ya, sudut C itu lebih besar dari sudut B dan sudut B juga lebih besar dari sudut A. Nanti kedua-duanya ini sama benar. Kalau kalian ini sebagai PR mau disetorkan ke guru, pilih salah satu aja, jangan tulis dua-duanya gini ya. Yang penting gambarnya benar. Oke, yuk latihan lagi menggambar untuk yang B, ukurannya 15, 18, dan 5. Ini juga segitiga sembarang. Sudah Kak Sari gambarkan ya, ini yang paling kecil, ini yang agak panjang, ini yang terpanjang. Kita masukkan angkanya yang paling kecil 5. Di sini 5 cm. Kemudian terpanjang keduanya 15 cm. Kemudian paling panjang 18 cm. Kita letakkan huruf-hurufnya, hati-hati meletakkan hurufnya. DE 15. Nah, 15 itu DE. D-nya bisa di sini, bisa di sini. Gitu ya. Kalau misalnya ini D, di sini E, Kak Sari tulis tipis dulu. Berarti otomatis yang di sini kan satunya lagi huruf apa? F ya. Kita cek dulu. F bener nggak 5? Nah, nggak bener ya. DF yang 5. DF yang 5. Oh, berarti ini dibalik. Di sini E, ini D. Sini boleh tetap F. DF 5, cek betul. EF 18 tuh, bener. Dan ED, DE pasti bener juga, 15. Gitu caranya ya. Sekarang meletakkan besar sudutnya. Yang paling kecil yang mana? Lihat, di sini angka yang paling kecil. Oh, berarti sana yang paling kecil. Terus yang paling besar mana? Karena ini adalah
angka yang paling besar, berarti sudut di depannya juga yang paling besar. Nah, yang tengah-tengah yang mana? Yang ini, 15 ini kan tengah-tengah. Berarti sudut depannya ini juga besarnya yang tengah-tengah. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kita tulis jawabannya ya. Sudut mau dari yang besar apa yang kecil nih? Dari yang besar, boleh ya. Berarti sudut D itu lebih dari sudut F, dan sudut F lebih dari sudut E. Gini. Jadi terbesar sudut D, terbesar keduanya sudut F, terbesar atau terkecilnya sudut E. Gitu. Ya, sekarang yang gambar C, 2, 4, 3 atau 2, 3, 4. Letakkan dulu, ini yang paling kecil 2. Terus 3-nya ini yang sedengan nih panjangnya. Di sini 3, terpanjangnya 4. Nah, yuk. Sekarang letakkan huruf-hurufnya. X, Y, 2. X, Y. Katakanlah situ tipis dulu aja. X, Y. Nanti biar bisa diganti. Kalau X, Y, 2, berarti kan Z-nya di sini. Cek. Y, Z bener nggak 4? Oh, salah. Berarti ini bukan X, ini bukan Y. Dibalik. Berarti ini yang Y, ini yang X. Cek lagi ya. X, Y, 2. Betul. Kemudian Y, Z, 4. Betul. Terakhir X, Z, 3. Tuh, gitu ya. Coba-coba, boleh, memang gitu caranya. Ya, sekarang sudut yang terbesar dulu. Sudut yang terbesar tentu saja yang di depan sisi terpanjang. Berarti ini nih yang paling besar. Kak Sari kasih tandanya 3 garis lengkung. Sudut yang terkecil. Nah, kalau yang terkecil berarti yang di depan garis paling kecil. Oh, yang ini. Sudut yang tengah-tengah, nggak besar, nggak kecil. Berarti yang tengah-tengah juga. Ini kan 3 tengah-tengah ya. Berarti di sini. Dah, gitu. Yuk, berarti sudut yang paling besar adalah X ya. Sudut X lebih besar dari sudut Y. Dan sudut Y lebih besar dari sudut Z. Selesai. Hehehe, gitu aja. Bisa ya? Insya Allah ya. Bisa. Yuk, lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8. Urutkan panjang sisi segitiga-segitiga berikut jika besar sudut-sudutnya diketahui, yaitu ini sudut S besarnya 90 derajat, R 40 derajat, besar sudut T 50 derajat. Berarti ini segitiga apa nanti? Siku-siku ya, karena ada 90 derajat ini. Kemudian yang B 20 derajat, nih besar sudut A, besar sudut B-nya 120 derajat, besar sudut C 40 derajat. Berarti ini nanti segitiga apa? Kalau ada yang tahu. Segitiga tumpul, karena ada salah satu sudut yang besarnya melebihi 90 derajat. Yang C besar sudut X 70 derajat, sudut Y-nya 30 derajat, dan sudut Z-nya 80 derajat. Nah, ini sudut segitiga apa? Segitiga lancip ya, karena ketiga-tiganya kurang dari 90 derajat. Yang D besar sudut D-nya 80 derajat, besar sudut E 50 derajat, dan besar sudut F 50 derajat. Ini segitiga apa? Segitiga lancip juga ya, karena ketiga sudutnya nggak ada yang melebihi 90 atau kurang dari 90. Dan karena ini dua sudutnya sama, berarti ini nanti juga pasti segitiga sama kaki ya. Oke. Nanti kelihatan di gambar. Yuk, kita gambar dulu. Oke, untuk yang A dulu ya. Besar sudut S 90 derajat, berarti yang ini 90 derajat ini punyanya S. Kemudian sudut R 40 derajat, berarti di sini punya R. Sudut T-nya 50 derajat, ini T. Berarti segitiganya TRS ya, atau TSR ya. Biasanya diurutkan berdasarkan abjad. Berarti OPQRST, berarti RST ya. Kemudian yang diminta urutkan panjang sisi segitiganya. Berarti sisi-sisinya. Perhatikan, ini kebalikan nomor 7 tadi. Nah, di sini karena di sini 90 derajat, maka sisi yang di depannya ini pasti yang paling panjang. Terpanjang nomor 1. Ini juara 1. Kemudian mana? 50 derajat ini yang terbesar kedua. Maka sisi di depannya ini adalah juara 2-nya. Agak panjang. Nah, 40 derajat ini paling kecil ya. Nih, sudut R ini 40 derajat, berarti sisi di depannya ini adalah yang paling pendek. Dah, gitu caranya. Mudah ya. Kita jawab. Urutannya adalah RT ini lebih panjang dari RS
dan RS lebih panjang dari ST gitu. Ya, kalau kalian tulis lengkap juga boleh, panjang sisi RT lebih dari panjang sisi RS lebih dari panjang sisi ST. Pokoknya paham lah ya. Nah, yuk sekarang yang B. Di sini 20, 120 dan 40. Udah Kak Sari gambar. Nih 120 dia sudutnya besar ya, sudut tumpul. Ini 20 yang kecil, 40 yang agak besar. 20 punyanya A, tulis di sini A. 120-nya yang B, kemudian di sini pasti yang C. Nah, sekarang panjang sisinya. Yang terpanjang tentu saja di depan sudut yang paling besar ya. Karena di sini 120, nah di sini adalah sisi yang paling panjang. Ini juara satunya. Nah, juara duanya yang mana? Lihat antara 20 sama 40, kan lebih besar 40 ya. Berarti sebelah sini nih juara 2. Sisanya, nah di depannya A ini yang juara 3. Gitu aja kok. Yuk kita tulis ya, mulai dari yang terpanjang ya. Sisi AC lebih panjang daripada sisi AB. Dan sisi AB lebih panjang daripada sisi BC. Gitu. Yang C sekarang. 70, 30, 80. Ini udah Kak Sari buat. 70, 30, 80. 70 X, 30 Y. Ini X, ini Y. Pasti satunya adalah Z. Betul gak? X, Y, Z tuh ya. Yuk, yang juara 1 tentu saja yang di depan sudut 80 ini. Juara satunya di sini. Juara 2 yang di depan 70. Nah, di sini juara 2. Juara 3-nya di depan 30 nih, paling pendek nanti panjang sisinya ya. Berarti kalau diurutkan panjang sisinya adalah XY lebih panjang daripada YZ dan YZ lebih panjang dari XZ gitu. Terakhir yang D 80, 50, 50. Ini udah Kak Sari gambar. 80, ini 50, 50. Ini besarnya sama. Nah, 80 punyanya D, 50-nya E sama F. D, E, F gitu ya. Terus kita tentukan juaranya, sisi yang terpanjang tentu saja yang di depan 80. Nah, yaitu sisi EF, ini juara 1. Terus juara 2-nya yang mana? Bebas, karena ini sama panjang nanti. Di sini ini juara 2. Nah, yang sini ini juga juara 2 gitu. Jadi gimana Kak Sari nulisnya? Gini aja ya. Panjang sisi EF ini lebih dari panjang sisi DE. EF juga lebih dari DF ya. Kemudian DE ini sama dengan DF. Panjang sisi DE sama dengan panjang sisi DF. Kalian lengkapi lebih baik ya. Jadi Kak Sari hanya menulis simbol-simbolnya aja. Kalau kalian ikutin aja kata-katanya Kak Sari tadi ya. Panjang sisi EF itu lebih dari panjang sisi DE. Panjang sisi EF juga lebih dari panjang sisi DF. Kemudian panjang sisi DE sama dengan panjang sisi DF. Yes. Lanjut soal nomor 9. Mungkinkah dapat dibentuk sebuah segitiga jika disediakan lidi dengan panjang seperti berikut? Selidikilah. Oke, yang A panjangnya 11, 12, dan 15. Yang B 2, 3, dan 6. C 6, 10, dan 13. Yang D 5, 10, dan 15. Ini seperti soal yang di nomor 1 yang udah Kak Sari jelaskan tadi ya. Syarat terbentuknya sebuah segitiga itu ada 2. Nah, ada yang bisa udah tahu. Yang pertama, sudutnya harus 180 derajat kalau di total. Dan syarat yang kedua, ini akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 9. Syarat yang kedua, jumlah sisi-sisi pendek itu lebih dari sisi terpanjangnya. Nah, ini baru bisa membentuk sebuah segitiga. Kalau tidak terpenuhi ya nggak jadi nanti segitiganya.
Oke, kita selidiki yang A. 11, 12, 15. Yang sisi pendeknya yang mana? 11 dan 12 dong. Sisi terpanjangnya yang 15. Kita cek 11 ditambah 12 dibandingkan dengan 15. 11 tambah 12 kan 23. 23 kalau dibandingkan dengan 15 gimana? Lebih dari kan? Nah, berarti ini bisa terbentuk sebuah segitiga. Gitu. Sekarang yang B, 2, 3, dan 6. Sisi-sisi yang pendeknya 2 dan 3. Sisi terpanjangnya 6. Kita cek. 2 ditambah 3 dibandingkan dengan 6. Nah, 2 tambah 3 itu 5. 5 kalau dibanding 6 gimana? Kurang ya. 5 kurang dari 6. Berarti ini tidak akan terbentuk sebuah segitiga. Gitu loh maksudnya. Paham ya, mudah-mudahan ya, bener loh, belajar tuh harus sampai paham gitu. Terus nanti kalau udah paham, angkanya diganti macam mana pun tetap bisa ya. Sekarang yang C, 6, 10, dan 13. Sisi terpendeknya 6 dan 10 dong, terpanjangnya 13. Kita tulis aja 6 ditambah 10 dibanding dengan 13. Nah, 6 tambah 10, 16, di sini 13. Yes, 16 lebih dari 13. Berarti ini bisa menjadi sebuah segitiga. Kemudian yang D, 5, 10, dan 15. 5 ditambah 10 dibanding dengan 15. 5 tambah 10, 15. 15 kalau dibanding dengan 15 gimana? Ya sama. Nah, kalau sama bisa nggak Kak Sari menjadi sebuah segitiga? Tidak bisa. Syaratnya jelas ya. Jumlah sisi-sisi pendek harus lebih dari sisi terpanjangnya. Bahkan kalau sama dengan pun masih tidak bisa membentuk sebuah segitiga. Silang lagi. Gitu. Paham? Oke, yang paham atau yang kurang paham atau yang mau komplain atau yang mau tanya-tanya, boleh di kolom komentar Kak Sari terbuka kok. Kak Sari orangnya tuh nggak mau atau sebisa mungkin tidak menghapus komentar, asal itu bukan kata-kata yang kasar, kata-kata umpatan gitu ya. Kenapa? Karena komentar kalian apapun isinya itu akan Kak Sari apresiasi sebagai bentuk evaluasi. Kak Sari juga kan manusia, kadang-kadang kalau mengerjakan soal bisa salah tulis, bisa salah ngomong gitu ya. Jadi kalau kalian koreksi di kolom komentar tuh nggak apa-apa, Kak Sari malah berterima kasih. Nanti akan Kak Sari balas dengan pantas gitu. Tapi kalau yang mau lebih tahu tentang grupnya Kak Sari ya, boleh seperti tadi Kak Sari ingatkan, tulis nama, spasi kelas. Kenapa nama spasi kelas? Karena kan kalian tidak selalu kelas 7 ya. Bisa jadi nanti mau gabung di grupnya mulai di kelas 8. Berarti tulis nama spasi 8 gitu. Kirim ke 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu. Sip. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Oke, nomor 10 ini informasinya ada beberapa. Yang pertama, segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi. PQR, ini segitiga sama sisi. Sehingga panjang PQ dengan QR dengan PR itu sama. Kemudian kalau segitiga sama sisi lagi, ketika sudutnya besarnya pasti juga sama. Di sini sudah Kak Sari salin ya. Sudut P pasti 60, sudut Q juga 60, sudut R juga 60. 60 tambah 60 tambah 60, 180. Kalau segitiga sama sisi itu selalu kayak gitu ya. Sudutnya pasti sama-sama 60 derajat. Terus informasi lagi, jika sudut SPQ 20 derajat, di sini 20 derajat, dan TQR, sudut TQR berarti di sini ya 35 derajat, maka yang ditanya besar sudut SUT, berarti sudut ini yang ditanya. Oke, Kak Sari tambahkan dulu tadi ya, SPQ 20, SPQ itu berarti yang di sini. Nah, tadi kan besar sudut P berapa? 60 ya. Kalau di sini 20 berarti di sini tahu ya 40 gitu. Tapi ini nanti nggak diperlukan kok. Kemudian sudut TQR 35. Ini 35. Nah, kalau di sini 35, maka di sini berapa? Tadi kan ini totalnya 60 derajat. Ya, kalau sudah ada 35 berarti di sini adalah 25. Kan 35 tambah 25 itu 60. Sekarang perhatikan segitiga
PUQ. Nah, sebuah segitiga ya, total sudutnya itu harus 180 derajat. Karena di sini sudah ada 20 dan 25, maka besar sudut U bisa kita cari. Besar sudut U adalah 180 dikurangi 20 dikurangi lagi 25. Sama dengan berapa? 135. Jadi besar sudut U adalah 135. Nah, yang ditanya adalah besar sudut SUT. Yang sini nih Kak Sari yang ditanya. Nah, besar sudut SUT itu sama dengan besar sudut ini tadi, 135 derajat juga. Kenapa? Karena kedua sudut ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Ya, sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Jadi kita jawab besar sudut SUT adalah 135 derajat. Langkah-langkahnya ikuti langkah-langkah Kak Sari tadi ya. Tadinya di sini 60, ini juga 60, sini juga 60. Di sini sudah ada 20 dari informasi. Di sini ada 35, maka sisanya adalah 25. Sudah ada 20 dan 25, 20 tambah 25 kan 45. Berarti agar menjadi 180 di sini adalah 135. Ini 135. Karena di sini 135, maka sudut yang bertolak belakangnya besarnya juga pasti sama, yaitu 135. Selesai. Gitu. Lanjut soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Yang A, tentukan besar sudut P. Besar sudut P itu yang ini. Nah, kondisinya seperti ini. Di sini 112 derajat. Nah, kalau Kak Sari lanjutkan di sini tambah garis putus-putus, ini menjadi setengah lingkaran. Sudut setengah lingkaran itu besarnya juga 180 derajat. Kalau di sini sudah ada 112, maka sisanya ini berapa? Ya tinggal 180 dikurangi 112. Berapa tuh? Ini 8, 7 kurangi 1, 6. Ya, ini habis. Berarti di sini 68. Nah, sekarang panjang PQ dengan panjang QR ini ada tanda sama panjang. Karena di sini tandanya sama panjang, berarti sudut P nanti sama besar dengan sudut R. Gitu. Perhatikan segitiga PQR. Segitiga PQR total sudutnya harus 180 derajat. Di sini sudah ada 68. Berarti sudut P dan R berapa? Caranya gini, 180 dikurangi 68, yaitu 112. Nah, 112 ini adalah punyanya P dan R. Maka besar sudut P sama dengan ini 112 tadi punya berdua ya, 112 dibagi 2 sama dengan 56 derajat. Jadi sudut P adalah 56 derajat. Gitu. Sekarang yang B. Tentukan nilai P. Oke. Dia posisinya seperti ini ya. Di sini 5P, di sini belum tahu. Nah, di sini belum tahu. Padahal kalau di sini tahu, di sini ada 48, di sini 3P bisa kita cari. Nah, di sini besar sudutnya adalah kalau di total ini kan sudut setengah lingkaran. Sudut setengah lingkaran besarnya kan 180 sama dengan yang ini tadi ya. Nah, berarti sudut yang kecil ini adalah 180 dikurangi dengan 5P. Meskipun kita belum tahu 5P-nya ini berapa. Jadi di sini tulis 180 dikurangi 5P untuk sudut yang ini ya. Nah, sekarang segitiganya ABC. Ini ketiga-tiganya nih kalau di total harus berapa? 180 derajat. Berarti Kak Sari tulis ya, 180 dikurangi 5P, terus ditambah lagi dengan 3P, terus ditambah lagi dengan 48, haruslah sebesar 180 derajat. Yuk, sekarang 180 ditambah 48. Berapa tuh? 8, 228 yang ini ya, 180 ditambah 48. Nah, sekarang min 5P ditambah 3P berapa? Min 2P gini, min 2P. Ini tadi 180 tambah 48 positif gini ya. Nah, sama dengan 180-nya tetap. Sekarang 228 ini kita gabung sama 180.
180 pindah ke sini menjadi negatif 180. Min 2P nya kita pindah ke kanan, tadinya kan tandanya negatif, berarti menjadi positif. Positif nggak usah ditulis, langsung aja 2P gitu. Nah 228 dikurangi 180 adalah 8. Ini 12 kurangi 8 4. Ini 1 kurangi 1 sudah habis, berarti 48 sama dengan 2P. Kalau mau menghitung P nya saja ya tinggal 48 dibagi 2. 48 dibagi 2 berapa? 24. Jadi sudah ketemu nilai P adalah 24. Yes, lanjut ke soal nomor 12 dan 13. Oke, nomor 12 kita baca dulu. Dalam segitiga ABC diketahui titik D terletak pada sisi BC, sehingga AB sama dengan AC dan AD sama dengan BD. Dan besar sudut DAC 39 derajat. Yang ditanya tentukan besar sudut BAD. Nah, Kak Sari gambarkan, gambarnya kayak gini. Nih ya, ini segitiga ABC. Terus diketahui lagi panjang AB sama dengan panjang AC. Ini AB sama panjang dengan AC. Kita kasih tanda sama panjang. Sehingga karena ini panjangnya sama, maka besar sudut di sini, katakanlah ini adalah sudut alfa sama dengan besar sudut yang di sini, ya, alfa juga. Kemudian apalagi AD sama dengan BD. AD sama dengan BD. Kita kasih tandanya begini ya, huruf V gini. Nah, karena panjang sisi BD sama dengan panjang sisi AD, maka besar sudut di sini sama dengan besar sudut di sono. Sini, sono. Nah, karena besar sudutnya B adalah alfa, berarti besar sudut A juga otomatis alfa. Gitu. Kemudian yang diketahui lagi DAC besarnya 39. DAC berarti yang di sini ya, ini 39. Oke. Yang ditanya adalah besar sudut BAD. BAD. Oh, berarti besar alfanya ini yang ditanya. Oke, yuk kita jawab. Cara menjawabnya gini, perhatikan segitiga ABC lagi ya. Oke, total sudut dalam satu buah segitiga ya adalah 180 derajat. Artinya sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C ini harus 180 derajat. Ya udah kita tulis aja. Sudut A ini adalah 39 sama alfa. Berarti 39 plus alfa. Ditambah sudut B-nya adalah alfa, ditambah lagi sudut C-nya juga alfa. Harus berapa? 180 derajat. 39 ditambah alfa tambah alfa tambah alfa. Alfanya ada 3 ya. Berarti 39 ditambah 3 alfa sama dengan 180 derajat. 39-nya ini kita pindahkan ke sini. Di sini tersisa 3 alfa saja. Adalah 180-nya tetap, 39 pindah ke kanan menjadi min 39 derajat. Oke, 180 dikurangi 39 itu adalah 141. 141 itu apa? 3 alfa. Dilanjut, 3 alfa sama dengan 141. Berarti kalau mau menghitung alfanya saja, ya 141 diapakan dengan 3 dibagi. Gini ya, sama dengan berapa ya? Ini 14 dibagi 3 itu 4, kan 12 ya, sisa 2, 21 bagi 3 7. Berarti alfanya adalah 47 derajat. Selesai. Yang ditanya tadi, tentukan besar sudut BAD. BAD yang ini saja ya. Jadi besar sudut BAD itu sama dengan besar alfa. Jadi besar sudut BAD ya sama dengan besarnya alfa. Berapa? 47 derajat. Yes. Terakhir soal nomor 13 kita baca dulu. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Berarti nanti panjang ketiga sisinya sama dengan panjang sisi satu satuan. Oke. Melalui C dibuat garis yang tegak lurus BC. Garis tersebut berpotongan dengan perpanjangan garis BA di titik D. Berapakah panjang CD? Kita gambar ya. Nah, gambarnya kayak gini. Ini segitiga ABC, segitiganya sama sisi ya. Semua ukurannya adalah satu satuan.
Nah, di sini satu satuan, ini juga satu satuan, ini juga satu satuan. Kemudian tadi diminta melalui C, ini C, digambar garis yang tegak lurus dengan BC. Karena BC-nya di sini, yang tegak lurus dengan BC adalah ke atas sana, ya, vertikal ke atas sana. Kita tarik garis dulu. Tegak lurus itu sudutnya harus 180 derajat. Nah, kurang lebihnya begini. Kok 180 derajat? Maaf ya, 90 derajat. Ya Allah, 90 derajat. Kemudian dari garis ini tadi ditarik garis dengan AB, ketemunya di titik D. Kita panjangin garis AB-nya. Sebentar. Ganti penggaris yang kecil ya. Nah, ini kita panjangkan garis AB sampai ketemu di titik D katanya. Oke, sekarang yang ditanya adalah panjangnya CD. Yuk, perhatikan, karena ini segitiganya sama sisi, berarti panjang besar ketiga sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Ini 60. Nah, karena di sini siku-siku dan sudah ada 60, agar menjadi 90 berarti sisanya berapa? 30 dong. Oke, kemudian yang ini perhatikan, ini kan sudut lurus nih. Nah, sudut lurus tadi besarnya 180 derajat juga ya. Di sini sudah ada 60. Biar jadi 180 berarti ini juga 120. Kalau kita cek 60 tambah 120 kan pas 180. Sekarang di sini 120, di sini 30, maka sudut D berapa? Ayo. Nah, perhatikan segitiga ACD. Ini segitiga ACD. Segitiga ACD total sudutnya juga harus 180. Sudah ada 120 dan 30. Berarti 150. Biar genap jadi 180, berarti ini juga 30 derajat. Nah, kalau kita lihat ini 30, sini juga 30. Oh, berarti ini segitiga yang sama kaki. Kakinya sama. Kakinya ini dengan kakinya AD ini sama. Nah, karena kakinya AC ini adalah satu, ya, satu satuan, berarti kakinya AD juga sama, yaitu satu satuan. Nah, AB berapa? AB jelas 1, ya kan? Berarti BD berapa dong? Ya 1 ditambah 1, 2. 2 satuan. Nah, sekarang kita punya segitiga yang baru, yaitu segitiga BCD. Ini Kak Sari gambar ulang di sampingnya ya. Segitiganya jadinya segitiga siku-siku BCD. Ini dia gambar segitiganya, sini BCD. Siku-siku di C. Di mana panjang BC adalah 1, panjang BD adalah 2. Yang diminta adalah panjang CD. Kita pakai teorema Pitagoras ya. Gini bunyinya. CD sama dengan akar, ini yang terpanjang, 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Gitu. Bunyinya selalu kayak gitu. Jadi salah satu sisi siku-siku, ini CD, itu dicarinya dengan cara sisi terpanjang dikuadratkan dikurangi dengan sisi siku-siku yang lain terus diakar. Nah, bunyi sebenarnya kayak gini. CD kuadrat sama dengan BD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kalau mau mencari CD saja, CD sama dengan ini ditarik akar. Akar BD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Ya. Nah, BD-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat. BC-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat. Sama dengan akar 2 kuadrat adalah 4, 1 kuadrat adalah 1. 4 dikurangi 1 berapa? 3. Berarti akar 3. Ini panjangnya CD. Akar 3. Dah ketemu. Kan yang diminta memang panjangnya CD. Berapakah panjang CD? Akar 3. Yes. Alhamdulillah 13 soal sudah kita bahas habis ya. Durasinya 1 jam lebih 3 menit. Mudah-mudahan dengan belajar singkat ini hanya 1 jam aja kalian bisa lebih paham
tentang segitiga dan segi empat. Ini nanti terus dibawa sampai di kelas 8 dan kelas 9. Pahami betul-betul ya. Oke, sampai ketemu di grup untuk yang mau gabung di grup. Nah, kalau yang enggak juga nggak apa-apa ya, Kak Sari nggak maksa. Beneran nggak maksa. Itu juga 10.000 itu mudah-mudahan bisa menjangkau kalian semua ya, yang di Pulau Jawa maupun yang di luar Pulau Jawa. Pendidikan kan tidak harus mahal. Pinter bersama demi Indonesia yang lebih baiknya. Amin. Ya udah ya, Kak Sari pamit dulu. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.